Di banyak sudut sejarah Nusantara, ada sebuah praktik yang sering muncul sebagai misteri, tapa brata. Seorang manusia duduk dalam keheningan, menahan lapar, mengekang hawa nafsu, seolah-olah mengikat dirinya sendiri dalam penderitaan yang disengaja. Dari luar, tampak seperti siksaan. Namun bagi yang mengetahui rahasianya, ini adalah gerbang menuju sesuatu yang lebih besar. Pertanyaan pun muncul, apakah tapa brata benar-benar sebuah tirakat spiritual yang menuntun jiwa menuju pencerahan? Ataukah ia hanya sekadar ritual menahan lapar, haus, dan kantuk tanpa makna yang lebih dalam? Tradisi ini tidak lahir tiba-tiba. Dari zaman kerajaan Hindu-Buddha hingga warisan budaya Jawa yang berpadu dengan nilai-nilai Islam, tapa brata selalu dipandang sebagai jalan sunyi yang syarat makna. Ia bukan sekadar bentuk pengendalian diri, melainkan simbol perjuangan manusia melawan dirinya sendiri, melawan ego, melawan kesenangan, bahkan melawan rasa takut akan kesunyian. Namun persoalannya tidak sesederhana itu. Sebagian kalangan meyakini tapa brata sebagai syarat mendapatkan ilmu kesaktian. Sebagian lain melihatnya sebagai sarana pembersihan batin, sementara ada yang menilainya sebagai praktik kuno yang sudah tidak relevan dengan dunia modern. Disinilah letak misterinya. Apakah penderitaan yang dipilih dengan sadar dapat benar-benar membuka pintu kesadaran, atau hanya meninggalkan tubuh yang lemah? Dalam perjalanan kali ini kita akan menyingkap tabir tapa brata, menelusuri sejarahnya yang panjang, mengupas filsafat yang tersembunyi di baliknya, dan melihat bagaimana makna tirakat ini bisa dihubungkan dengan kehidupan manusia masa kini. Yang jelas, tapa brata bukan sekadar kisah orang yang menahan lapar di hutan atau di gunung. Ia adalah simbol pertarungan batin, sebuah pertanyaan besar yang mengguncang setiap pencari makna. Apakah jalan menuju pencerahan memang harus melewati penderitaan? Tapa brata bukan sekadar kata yang lahir di tanah Jawa. Jejaknya dapat ditelusuri jauh ke belakang, hingga ke masa ketika agama Hindu-Buddha mengakar di Nusantara. Dalam teks-teks kuno berbahasa Sanskerta, kata tapas berarti panas atau membakar. Filosofinya sederhana namun mendalam. Manusia harus membakar nafsu, keinginan, dan ego agar jiwa kembali murni. Di India kuno, para resi dan pertapa melakukan tapasya, duduk berhari-hari di hutan atau gua, menahan lapar, menolak kenyamanan duniawi, demi mendekatkan diri pada yang transenden. Tradisi itu menyebar ke Nusantara bersama arus budaya Hindu-Buddha, kemudian bertransformasi menjadi praktik tapa brata yang kita kenal. Dalam prasasti-prasasti Jawa kuno, istilah ini kerap dikaitkan dengan raja-raja atau brahmana yang menjalani laku spiritual sebelum mencapai derajat tertentu, baik sebagai pemimpin maupun sebagai guru kebijaksanaan. Namun menariknya, ketika Islam masuk ke tanah Jawa, tradisi tirakat tidak serta-merta hilang, justru ia melebur. Para wali dan ulama lokal memahami bahwa masyarakat telah akrab dengan laku tapa, sehingga tirakat tetap diajarkan, tapi diberi makna baru. Menahan diri bukan sekadar untuk kesaktian, melainkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan demikian, tapa brata menjadi semacam jembatan kultural yang menghubungkan warisan masa lalu dengan nilai spiritual yang lebih dalam. Filosofi tapa brata selalu bertumpu pada gagasan pengendalian diri. Manusia dianggap tidak mungkin mencapai kebijaksanaan sejati selama ia masih dikuasai nafsu. Lapar, haus, tidur, semua itu adalah simbol dari keterikatan jasad pada dunia. Dengan mengekang kebutuhan dasar, seseorang diyakini mampu menembus lapisan kesadaran yang lebih tinggi. Tetapi disinilah muncul paradoks. Sejarah mencatat banyak pertapa yang dihormati karena kesaktiannya, bukan karena kebijaksanaannya. Sebagian besar masyarakat melihat tapa brata hanya sebagai syarat memperoleh kekuatan gaib, kebal, sakti mandraguna, atau memiliki pengaruh besar. Padahal, jika ditarik ke filsafat awalnya, tapa brata bukanlah tentang mencari kekuatan lahiriah, melainkan tentang mengalahkan diri sendiri. Mengapa pengetahuan ini sering disalahpahami? Jawabannya terletak pada sifat manusia yang selalu tergoda oleh hasil instan. Laku tapa yang seharusnya membersihkan batin, justru dipelintir menjadi jalan pintas menuju kekuasaan.
Karena itu, banyak rahasia tapa brata hanya diwariskan dalam lingkaran terbatas dari guru ke murid agar tidak disalahgunakan. Hari ini, ketika modernitas mendominasi kehidupan, tapa brata tampak seperti sesuatu yang asing. Tetapi jika kita menyingkap lapisan filosofinya, ada satu pesan abadi yang tak lekang oleh zaman. Spiritualitas bukanlah tentang menambah, melainkan tentang melepaskan. Melepaskan keinginan, melepaskan keterikatan, dan akhirnya melepaskan ilusi tentang diri. Dengan memahami sejarah dan filsafat ini, kita mulai melihat bahwa tapa brata bukan hanya ritual masa lalu. Ia adalah cermin dari perjalanan batin manusia sepanjang zaman. Perjuangan abadi untuk melampaui dirinya sendiri. Tapa brata terlihat seperti sesuatu yang sederhana. Menahan lapar, menolak tidur, menghindari kenyamanan, dan berdiam dalam kesunyian. Tetapi di balik kesederhanaan itu tersembunyi sebuah rahasia besar. Tapa brata adalah seni mengendalikan energi diri. Bayangkan tubuh manusia sebagai sebuah wadah. Setiap keinginan, setiap nafsu, setiap rasa lapar dan haus adalah arus energi yang selalu mencari jalan keluar. Saat seseorang menjalani tapa brata, arus itu dibendung. Nafsu makan, keinginan tidur, dorongan untuk berbicara atau bergerak, semuanya dipagari. Apa yang terjadi? Energi itu tidak lenyap, melainkan terkumpul, dipadatkan, dan diarahkan ke dalam. Dari sinilah muncul keyakinan bahwa tapa brata dapat menajamkan batin, membuka intuisi, bahkan memunculkan kekuatan yang melampaui logika. Namun, inti terdalam tapa brata bukan pada kekuatan gaib, melainkan pada penguasaan diri. Inilah yang sering dilupakan. Dengan menolak keinginan dasar, manusia dipaksa berhadapan dengan dirinya yang paling liar, rasa takut, rasa marah, rasa gelisah. Semua bayangan batin yang biasanya ditutupi oleh kesibukan duniawi muncul ke permukaan. Tapa brata adalah ruang pertempuran, bukan melawan setan di luar, melainkan melawan setan di dalam diri. Ada berbagai bentuk tapa brata yang dikenal dalam tradisi Nusantara. Tapa ngrame, hidup di keramaian, tapi menjaga hati tetap sunyi, tidak larut dalam hiruk pikuk. Tapa ngeli, membiarkan diri terbawa arus, namun tetap waspada agar tidak tenggelam oleh nafsu. Tapa ngeliwat, menahan lapar berhari-hari, hanya makan ketika benar-benar darurat. Tapa kungkum, berendam di sungai atau mata air di malam hari, berjam-jam dalam diam. Tapa bisu, menutup mulut dari ucapan, agar pikiran terfokus pada keheningan. Setiap bentuk tirakat ini sebenarnya adalah simbol. Menahan lapar bukan sekadar membuat tubuh lemah, tapi melatih kesadaran untuk tidak diperbudak oleh perut. Menutup mulut bukan sekadar diam, tapi melatih kendali agar ucapan tidak dikuasai emosi. Berendam di air dingin bukan sekadar menyiksa tubuh, tapi menguji sejauh mana manusia mampu menerima penderitaan tanpa mengeluh. Filosofi yang mengalir dari semua itu sama. Manusia hanya bisa benar-benar berkuasa ketika ia sanggup menguasai dirinya sendiri. Seperti seorang raja yang tak akan dihormati jika tak bisa menundukkan pasukan dalam kerajaannya, manusia pun tidak akan menemukan kejernihan jiwa jika gagal menundukkan pasukan hawa nafsu dalam dirinya. Namun, disinilah letak misterinya. Banyak orang mencoba tapa brata hanya untuk pamer kesaktian, bukan untuk menemukan kebijaksanaan. Akibatnya, yang didapat hanyalah tubuh lelah dan batin yang semakin keras. Padahal, inti dari tapa brata bukan penderitaan, melainkan penjernihan. Jadi, pertanyaan mendasar pun muncul. Apakah penderitaan itu sendiri memiliki nilai spiritual? Atau penderitaan hanyalah pintu masuk yang harus dilewati, sementara yang sejati adalah kesadaran yang lahir setelahnya? Inilah salah satu rahasia besar yang membuat tapa brata sering disalahpahami. Banyak orang beranggapan bahwa jalan spiritual identik dengan kenyamanan batin, ketenangan, kedamaian, dan rasa bahagia. Namun tapa brata justru membawa manusia ke arah sebaliknya. Lapar, lelah, dingin, kesepian, bahkan penderitaan. Mengapa demikian?
Jawabannya terletak pada konsep pembakaran diri. Dalam filsafat Hindu-Buddha, tapas adalah panas spiritual yang lahir dari menahan diri, panas yang membakar kotoran batin hingga tersisa kejernihan. Dalam Sufisme, ada istilah mujahadatun nafs, perang melawan nafsu. Dua tradisi berbeda, tetapi menyimpan prinsip yang sama, bahwa penderitaan yang diterima dengan sadar bisa menjadi alat pembersihan diri. Namun, ada garis tipis yang harus dipahami. Tidak setiap penderitaan otomatis bernilai spiritual. Lapar karena terpaksa tidak sama dengan lapar karena tapa. Tidur di jalanan bukanlah tapa kungkum. Diam karena terpaksa bukanlah tapa bisu. Yang membedakan adalah niat dan kesadaran. Tapa brata adalah penderitaan yang dipilih, dijalani dengan niat menyucikan diri, bukan sekadar nasib yang menimpa tanpa makna. Masyarakat Jawa sering menyebut tapa sebagai jalan menuju ngelmu. Tetapi disinilah muncul bias. Banyak orang menyamakan ngelmu dengan kesaktian lahiriah, ilmu kebal, ilmu pengasihan, ilmu pengaruh. Padahal, inti ngelmu sejati adalah ngelmu rasa. Pengetahuan batin yang hanya bisa dipahami melalui pengalaman langsung, bukan lewat kata-kata. Tapa brata adalah jalan untuk memasuki ngelmu rasa itu. Saat tubuh lapar, pikiran mulai melemah, dan suara batin yang biasanya tertutup bising dunia menjadi terdengar. Saat diam panjang, bisikan hati yang terabaikan mulai muncul. Saat tubuh menolak kenyamanan, manusia belajar bahwa dirinya bukan sekadar daging, melainkan sesuatu yang lebih halus. Tetapi ada bahaya besar yang mengintai, ego spiritual. Banyak pertapa jatuh dalam perangkap merasa lebih tinggi, lebih suci, atau lebih sakti karena berhasil menjalani tapa. Pada titik ini, tapa brata berubah dari alat pembersihan menjadi jerat kesombongan. Justru disinilah letak ujian terberat. Mampukah seorang pertapa tetap rendah hati ketika ia telah menaklukkan dirinya? Filosofi Jawa sering mengingatkan lewat pepatah, ngelining ora keli, ikut mengalir tapi tidak hanyut. Tapa brata bukan untuk melarikan diri dari dunia, melainkan untuk kembali ke dunia dengan kesadaran yang lebih jernih. Seorang pertapa sejati bukanlah yang bersembunyi di gunung selamanya, tapi yang turun kembali ke masyarakat dengan membawa cahaya kebijaksanaan. Maka, rahasia terdalam tapa brata bukanlah pada ritual fisiknya, melainkan pada transformasi batinnya. Menahan lapar hanyalah pintu, berdiam hanyalah kunci. Yang lebih penting adalah apa yang ditemukan setelah pintu itu terbuka. Kesadaran bahwa manusia hanyalah hamba, dan semua nafsu serta penderitaan hanyalah ilusi yang bisa dilepaskan. Banyak orang menganggap tapa brata hanya milik para pertapa di hutan, para resi di gunung, atau orang-orang sakti zaman dulu. Padahal, inti tapa brata sebenarnya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ia bukan sekadar ritual ekstrim, tapi sebuah latihan kesadaran yang bisa dijalani siapa saja, dengan cara yang sederhana, namun tetap bermakna. Mari kita turunkan prinsip-prinsipnya ke dalam bentuk yang praktis. 1. Puasa sebagai jalan penjernihan. Menahan lapar dan haus adalah inti dari banyak laku tapa. Dalam tradisi Islam, puasa menjadi jalan utama untuk mengendalikan nafsu. Bedanya, puasa bukan sekadar lapar, tapi latihan disiplin dan kesadaran. Saat menahan diri, seseorang belajar untuk tidak diperbudak oleh keinginan tubuh. Inilah bentuk modern dari tapa brata yang bisa kita jalani tanpa harus meninggalkan dunia. 2. Tirakat tidur, mengurangi kenyamanan berlebihan. Dalam tapa, sering ada praktik mengurangi tidur atau meninggalkan tempat tidur empuk. Bagi kehidupan sekarang, ini bisa diterapkan dengan tidak terlalu memanjakan tubuh. Misalnya, bangun lebih awal untuk beribadah, membaca, atau merenung. Dengan begitu, kita membalikan logika modern. Bukan tubuh yang menguasai jiwa, tetapi jiwa yang mengarahkan tubuh. 3. Diam untuk mendengarkan batin tapa bisu mengajarkan kekuatan diam. Dalam kehidupan modern yang penuh kebisingan, diam bisa menjadi latihan spiritual yang mendalam.
Sisihkan waktu untuk digital detox, memutus gadget, berhenti berbicara berlebihan, dan hanya mendengarkan suara hati. Dari diam, lahir kejernihan pikiran. 4. Menerima rasa tidak nyaman. Tapa kungkum, misalnya, adalah latihan berendam di air dingin. Meski terdengar keras, maknanya adalah latihan menerima penderitaan kecil untuk memperkuat batin. Dalam kehidupan modern, kita bisa melatihnya dengan cara sederhana, berolahraga yang membuat tubuh lelah, mandi air dingin, atau menghadapi tantangan tanpa banyak mengeluh. Setiap rasa tidak nyaman yang kita hadapi dengan ikhlas menjadi bagian dari tirakat. 5. Membangun niat dan kesadaran. Poin terpenting dari semua praktik ini adalah niat. Tanpa niat yang benar, tapa brata hanyalah siksaan tubuh. Tetapi dengan niat membersihkan diri, setiap bentuk kesulitan berubah menjadi jalan pencerahan. Dalam menjalankan penerapan praktis ini, ada beberapa rambu penting. Jangan terjebak pada ekstrem. Tapa brata bukan tentang menyiksa tubuh, melainkan tentang melatih jiwa. Mulailah dari yang kecil, puasa sunnah, bangun lebih awal, atau melatih diam beberapa jam sehari sudah cukup menjadi tirakat sederhana. Ingat bahwa inti tapa brata adalah kesadaran, bukan hasil instan. Tidak perlu mencari kesaktian atau pengalaman mistis. Cukup biarkan diri kita ditempa oleh latihan itu. Pada akhirnya, tapa brata mengajarkan bahwa manusia hanya bisa benar-benar merdeka ketika ia mampu mengendalikan nafsu dan kebiasaan yang mengekang dirinya. Penerapan praktis ini menjadi cara untuk menghidupkan kembali esensi laku spiritual kuno, tanpa harus meninggalkan dunia modern. Dari perjalanan panjang ini, satu hal menjadi jelas. Tapa brata bukan sekadar ritual lapar, haus, atau menyiksa tubuh. Ia adalah simbol dari perjuangan batin manusia untuk menundukkan hawa nafsu, mengendalikan ego, dan menemukan kesadaran yang lebih jernih. Sejarah mengajarkan kita bahwa dari zaman resi Hindu-Buddha hingga wali di tanah Jawa, laku tirakat selalu dijadikan jalan menuju pencerahan. Filosofi yang dibawa pun abadi. Penderitaan yang dipilih dengan kesadaran bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan. Ia membakar kotoran batin, menyisakan kejernihan yang sulit dicapai dengan kenyamanan semata. Namun, tapa brata juga menyimpan paradoks. Bila dijalani dengan niat salah, ia bisa menjerumuskan pada kesombongan spiritual atau sekadar menjadi ritual tanpa makna. Tetapi bila dijalani dengan niat benar, ia membuka pintu menuju pemahaman terdalam bahwa manusia bukan budak tubuhnya, melainkan jiwa yang bisa membimbing tubuh menuju cahaya. Di dunia modern yang serba cepat, tapa brata mengingatkan kita untuk berhenti sejenak, untuk berani lapar, berani diam, berani menghadapi rasa tidak nyaman, bukan karena kita ingin sakti, tapi karena kita ingin kembali mengenali diri sejati. Pertanyaan akhirnya tetap menggantung. Apakah jalan menuju pencerahan memang harus melewati penderitaan? Ataukah penderitaan hanyalah bayangan yang menunggu untuk dilewati? Yang pasti, tapa brata bukan hanya kisah masa lalu. Ia adalah cermin yang bisa kita gunakan hari ini untuk menilai diri. Sudahkah kita benar-benar menguasai hidup kita, atau justru kita yang masih dikuasai oleh nafsu dan kenyamanan? Maka, renungkanlah. Karena mungkin, kunci dari kebijaksanaan bukanlah menambah apa-apa, melainkan berani melepaskan.